Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dengan NIM 2002-11027. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek komunikasi massa. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi massa? Komunikasi massa merupakan suatu bentuk komunikasi di mana komunikatornya menggunakan media massa untuk membentuk atau menyebarluaskan suatu pesan kepada publik atau masyarakat luas. Pesan yang biasanya disampaikan oleh komunikator yang cenderung bersifat terbuka atau bisa diterima oleh masyarakat luas. Dari pesan yang disampaikan oleh komunikator tentunya akan menimbulkan efek atau suatu perubahan tertentu kepada komunikasi setelah menerima pesan tersebut. Menurut Stephen M. Covey, ada 5 jenis efek kehadiran media massa sebagai bentuk fisik. Yang pertama ada efek ekonomi. Efek ekonomi ini timbul karena komunikasi media massa memunculkan suatu lowongan pekerjaan, baik itu dalam distribusi, produksi, maupun media massa. Contohnya, jika seseorang pengusaha ingin mempromosikan suatu produknya, maka pengusaha tersebut dapat memanfaatkan seseorang, baik itu jurnalistik atau suatu perusahaan jasa untuk menekankan produk mereka sehingga masyarakat luas tahu akan produk mereka. Nah, kegiatan tersebut selain menaikkan omset dari penjualan perusahaan tersebut untuk menarik minat masyarakat, namun juga dapat memunculkan suatu lowongan pekerjaan bagi orang-orang dalam bidang tersebut. Yang kedua yaitu efek sosial. Efek sosial berkaitan dengan perubahan struktur atau struktur sosial seseorang. Media massa dapat mempengaruhi pengetahuan, cara berpikir, interaksi, ataupun perilaku seseorang. Contohnya, ketika ada pegawai cleaning service yang hanya lulusan SMA, namun dia sangat rajin untuk mempelajari atau mencari tahu sesuatu hal baru, misalnya dalam hal masak atau dalam hal cara catering. Kemudian dia berusaha untuk membuka suatu usaha catering. Dalam usaha catering tersebut dia akan mempromosikan dengan media massa. Nah, media massa tersebut akan menarik minat masyarakat untuk mencoba cateringnya. Nah, dari situlah dari mana media massa merubah suatu struktur sosial seseorang dari yang hanya pegawai cleaning service, orang tersebut dapat menjadi pemilik usaha. Yang ketiga yaitu efek penjadwalan kegiatan. Efek penjadwalan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan pengalihan jadwal. Contohnya, misalkan pada jam 9 atau jam 10 seharusnya seseorang anak-anak atau manusia itu tidur. Namun karena keasikan untuk bermain media massa atau sosial media, maka jam tidurnya akan terbengkalai atau melebihi jam tersebut, entah itu jam 1 atau jam 2. Yang keempat yaitu efek kenyamanan perasaan. Efek kenyamanan perasaan timbul ketika komunikan merasa nyaman dengan apa yang disiarkan media massa, sehingga menimbulkan suatu suka atau rasa nyaman dalam melihat atau membaca suatu pesan dalam media massa. Misalnya, seseorang menyukai hal-hal yang berbau dengan teknologi, maka dia akan merasa senang ketika media massa menyiarkan suatu teknologi terbaru atau menyiarkan suatu hal-hal yang menjadi pengetahuannya yang akan datang. Yang terakhir yaitu efek menumbuhkan perasaan tertentu. Efek tumbuhnya perasaan tertentu berkaitan dengan perasaan positif atau negatif terhadap pelaku komunikasi massa tertentu. Nah, misalnya ketika seseorang melihat suatu tontonan yang merupakan hiburan, maka mereka ketika merasa suntuk atau merasa lelah, melihat suatu tontonan hiburan, mereka akan merasa terhibur dan akan menimbulkan suatu perasaan senang dalam diri mereka. Nah,
Itu adalah 5 jenis efek kehadiran dalam komunikasi massa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.